Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gans Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Google Classroom khusus untuk siswa. Jadi perlu diketahui bahwa Google Classroom ini antara yang dimiliki oleh guru dengan yang dimiliki oleh siswa ada perbedaan beberapa fitur. Nah, untuk ini kita akan jelaskan bagaimana tutorial daripada Google Classroom untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Sebelum kita lanjutkan topik ini, bagi Bapak, Ibu, adik-adik siswa SD, SMP, SMA, SMK yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu. Jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Sebagaimana pada surat edaran Mendikbud nomor 8202 garis miring C garis miring PD garis miring 2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tentang program pemberian kuota internet bagi siswa, yaitu siswa SD, siswa SMP, SMA, SMK, bahwa mulai bulan September sampai dengan bulan Desember tahun ini 2020, Kemendikbud atau pemerintah akan memberikan kuota internet gratis kepada siswa, yaitu sebesar 35 GB per bulan, dengan syarat nomor kartu siswa tersebut sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodikdas atau Dapodikdasmen dan sudah disinkronisasi oleh operator sekolah. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja yang bisa diakses oleh pemberian kotak tadi yang 35 GB per bulan? Nah, apakah bisa untuk mengakses YouTube, apakah bisa untuk mengakses WA, Facebook, IG, dan lain-lain media sosial? Nah, jawabannya tidak. Nah, jadi 35 GB per bulan yang diberikan oleh pemerintah dimaksud itu adalah untuk mengakses kelas-kelas daring yang platformnya sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Antara lain yang saya tahu adalah Google Classroom, Google Meeting, Ruang Guru, Genius, Microsoft Teams, Keyforce, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Jadi, kalau selama ini kalian para siswa SD, kalian para siswa SMP, SMA, dan SMK menggunakan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah dengan menggunakan grup WhatsApp pada umumnya, maka setelah kalian diberi kuota 35 GB tersebut per bulan ke nomor kalian yang sudah terdaftar, maka kalian tidak bisa lagi mengakses nomor aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, untuk itu dari beberapa platform tadi saya berkesimpulan yang paling mudah, yang paling ringan aplikasinya untuk siswa, karena siswa rata-rata mengakses pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah ini, yaitu menggunakan Android. Jadi di sini akan saya jelaskan yang paling mudah, yang paling ringan aplikasinya, mudah aplikasinya adalah Google Classroom, yaitu dari platform Google. Nah, sebelum kalian mengakses Google Classroom atau login ke Google Classroom, terlebih dahulu kalian install aplikasi Google Classroom tersebut di Play Store. Kita lihat, ketik Google Classroom, ini udah ada, tinggal klik. Nah, itu udah terbuka. Kenapa tampilan punya saya begini? Karena udah terinstall tampilannya. Maka kalau sudah ini, coba kita keluar, kita lihat di tampilan punya kita, apakah Google Classroom-nya udah ada. Nah, ternyata ada, ini Classroom. Kita klik aja seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, tampilan awal, kalau kalian tidak memiliki kelas, tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, lalu bagaimana masuk kelas? Nah, masuk kelasnya tentunya
menunggu diundang atau dikirim oleh guru mata pelajaran kalian atau wali kelas kalian bagi kalian yang berada di SD untuk mengirimnya. Jadi tunggu kiriman link kelas ini dari wali kelas atau dari guru mata pelajaran kalian. Nah, biasanya tergantung media yang guru kalian gunakan dengan kalian, apakah lewat WA, apakah lewat DM IG atau chat Facebook. Nah, jadi tergantung. Nah, contoh di sini gurunya mengirim lewat chat di WA. Kita lihat. Nah, kita buka WA, kita buka chatnya. Nah, ternyata ada dikirim. Ini link kelas. Nah, login atau masuk ke Google Classroom itu sebenarnya ada dua. Ada dengan cara mengirimkan link seperti ini. Ini yang paling mudah, begitu diklik langsung bergabung. Ada yang cuman dikirimkan kode kelasnya. Nah, tapi yang paling simpel, yang paling mudah bagi Bapak Ibu guru supaya anak-anak ini cuma dikirim link kelasnya aja. Kita klik yang link kelas ini yang berwarna biru ini. Kita klik ini. Nah, kita tunggu. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, apa yang kita klik lagi? Klik gabung ke kelas. Nah, kita tunggu. Nah, klik gabung ke kelas. Nah, setelah itu tampillah seperti ini. Nah, setelah terinstall ini dan sudah kita login, ini ada tampilan-tampilan dari Google Classroom. Nah, di HP kalian atau di Android kalian ini terlihat ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Nah, forum ini adalah untuk berkomunikasi antara sesama kalian di dalam kelas ini dan juga dengan guru kelas kalian, bisa buat diskusi dan lain sebagainya, bisa untuk hal-hal yang bersifat umum. Dan tugas yang dibuat oleh guru mata pelajaran kalian atau guru kelas kalian bagi yang DSD juga akan tampil di halaman forum ini. Itu forum. Kemudian fitur yang berikutnya ini adalah tugas kelas. Nah, tugas kelas itu adalah tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas. Nah, di tugas kelas ini sebenarnya ada 3 fitur, yaitu pertanyaan, kemudian tugas, kemudian ada lagi satunya materi. Nah, jadi ada pertanyaan dengan ikon tanda tanya seperti yang di atas ini, yang pasar ini. Kemudian ada tugas, nanti kita bisa lihat seperti fitur yang proklamasi ini. Kemudian ada lagi satu ya yang untuk share materi, yaitu materi. Nah, tetapi di sini tidak saya contohkan karena nanti di dalam aplikasinya, di dalam proses pembelajaran, guru kalian itu kebanyakan menggunakan pertanyaan dan tugas. Karena untuk materi kalian sudah diberi buku paketnya per mata pelajaran. Kemudian fitur yang terakhir yaitu anggota atau fitur ketiga anggota. Nah, anggota ini adalah untuk melihat teman-teman kalian. Karena ini hanya satu anggota, maka anggota yang punya Android ini tidak terlihat, hanya terlihat gurunya atau pengajarnya aja. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembahasan bagaimana caranya untuk menjawab soal. Bagaimana caranya untuk menggunakan forum. Untuk menggunakan forum, untuk bertanya jawab, bertanya sama teman atau bertanya dengan guru. Misalnya kita contohkan di sini, kalian mau mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum. Jadi klik aja di bagikan dengan kelas. Klik aja yang bagikan dengan kelas. Nah, lalu tulis misal assalamualaikum. Nah, kita spasi ya. Nah, kemudian misalnya selamat pagi. Nah,
Itu atau pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, kemudian ini bisa kalau sudah tagnya seperti ini udah cukup, misalnya cuma say hello kepada teman dan memberi salam kepada gurunya atau menjawab salam dari gurunya, maka ini cukup tekan tanda panah yang ke arah uh, kanan, yaitu kita posting namanya di sini. Nah, kan tertulis di sini, Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, teman-teman kalian yang lain, misalnya anggota kelas ini, ada 20 orang, plus satu gurunya akan melihat postingan kalian ini. Jadi, forum ini layaknya semacam halaman Facebook. Nah, seperti itu. Kalau kalian sering menggunakan Facebook, tentu tidak asing lagi. Jadi sama seperti halaman Facebook untuk saling bertegur sapa, saling memberi salam kepada gurunya, atau untuk si guru guru mengucapkan salam, kalian menjawabnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi misalnya guru mengirim di sini Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kalian jawab misalnya. Misalnya guru mengucapkan Assalamualaikum, lalu di sini jawabannya misalnya, nah itu. Nah, misalnya kan begitu masuk, guru mengucapkan salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Jadi, nih cukup di-share seperti itu. Nah, jadi akan terlihat seperti ini. Oke, ya. Yang anggota udah jelas, yang anggota tadi untuk melihat teman-teman sekelas kalian. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kalian itu untuk menjawab tugas. Di forum ini udah terlihat kan, ini berarti ada 2 tugas nih. Nah, kita lihat tugas kelasnya. Klik di tugas kelas. Nah, tugas kelasnya ada 2, yang tanda tanya itu pertanyaan tuh, yang pasar itu pertanyaan, kemudian yang proklamasi ini tugas. Tapi ya dua-duanya sama aja sih sebenarnya, adalah pertanyaan. Nah, kita jawab dulu yang pertanyaan. Bisa dilihat di sini bahwa pertanyaan itu paling lambat dikumpul besok hari pada jam 9. Kita mau tanya, mau jawab dulu ini, kita klik aja di sini. Nah, pertanyaannya ternyata ada 2. Apakah yang dimaksud dengan pasar? Lalu yang kedua, tuliskan macam-macam pasar menurut waktunya. Nah, batas waktunya besok hari Senin, jam 9 harus dikumpul. Nah, catatannya, kalau mau menjawab pertanyaan ini, kalian jangan jawab di komentar kelas. Nah, ingatkan itu. Kalau kalian mau menjawab, yang ada di SD, yang ada di SMP, juga SMA, SMK, kalau mau menjawab pertanyaan seperti ini, kalian jangan jawab di komentar kelas seperti ini. Nah, karena kalau kalian jawab di komentar kelas, maka jawaban kalian itu akan kelihatan oleh kawan-kawan kalian yang lain, karena dia masuk di forum sini. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menjawabnya supaya jawaban kalian itu tidak bisa dicontek oleh teman kalian? Maka jawabannya sudah tersedia di sini. Kolom jawabannya tersedia di sini, yang tentunya fitur-fitur untuk dilihat oleh teman yang lain itu sudah di lock atau dikunci oleh guru kelas kalian yang di SD atau guru mata pelajaran kalian yang ada di SMP, SMA, dan SMK. Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalian klik aja tombol yang ketikan jawaban Anda. Nah, seperti ini. Ketikan jawaban Anda. Nah, apa pertanyaannya tadi? Ada 2. Apakah yang dimaksud dengan pasar? Kita coba jawab ya. Oke, mohon maaf kalau salah. Nih. Nah, apakah yang dimaksud dengan pasar? Nah, jadi kita jawab itu aja. Pasar adalah nih, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oke. Nah, kemudian ini ada 2 pertanyaan, kita lihat, kita scroll ke atas untuk melihatnya. Jadi tinggal di scroll aja. Nah, di scroll itu digeser ya.
Jadi tinggal di scroll aja. 2, tuliskan macam-macam pasar menurut waktunya. Nomor 2, kita enter ya. Kita enter 2 kali lah supaya terlihat bagus. Nah, itu macam-macam pasar ini tadi menurut waktunya. Macam-macam pasar menurut waktunya. Nah, itu ada pasar harian. Nah, pasar harian. Nah, dan pasar mingguan. Oke. Dah ya. Nah, setelah soal ini udah terjawab atau pertanyaan ini sudah terjawab, maka untuk menyerahkannya kepada guru kelas kalian bagi yang di SD atau kepada guru mata pelajaran kalian bagi yang di SMP, SMA dan seterusnya, maka yang kalian klik adalah serahkan. Nah, klik serahkan, lalu kirim jawaban. Kirim jawaban. Kirim. Ini udah diperingatkan nih, Anda tidak akan dapat membuat perubahan. Karena guru kelas kalian udah ngunci tadi editingnya. Jadi jawaban nggak bisa diedit lagi. Jadi pastikan bahwa jawaban kalian ini udah benar. Jadi langsung kirim. Nah, ini sudah terkirim. Sudah terkirim. Jawabannya udah terkirim. Kita lihat. Nah, apa jawaban sudah terkirim? Fitur pertanyaan tadi yang ada gambar tanda tanya itu udah mati. Nah, nggak berwarna lagi. Nah, itu sudah terlihat tenggat waktunya atau dikumpul besok paling lambat jam 8. Nah, sama seperti menjawab pertanyaan tadi, untuk menjawab ini kalian tidak boleh menjawab di komentar kelas karena jawaban kalian akan terlihat. Nah, maka bacalah dulu petunjuknya. Yang pertama, petunjuknya adalah bacalah buku paket kalian mulai halaman 5 sampai halaman 10. Yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara klik tautan tugas 1 di bawah ini. Nah, berarti klik tautan tugas 1. Nah, kita klik. Nah, ini kita jawab. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan latar belakang kenapa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jawaban Anda. Kita ketik jawaban kita ya di sini, latar belakangnya. Itu nomor 1. Nah, latar belakangnya adalah karena Jepang pada tanggal 15 dan 16 Agustus 1945 menyerah tanpa syarat kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga saat itu terjadi kekosongan, sehingga saat itu di Indonesia
terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, itu aja ya jawabannya. Oke, kemudian yang nomor 2, jelaskan latar belakang kenapa yang membacakan teks proklamasi adalah Soekarno. Nah, kita tulis jawaban kita. Karena Soekarno adalah ketua PPKI, di mana PPKI adalah satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia pada saat itu. Oke, kita titik. Nah, ini jawaban-jawaban kita sudah. Lalu kalau sudah memang udah yakin dan jawaban ini, maka kita klik kirim. Nah, jawaban kita sudah terkirim. Oke, jawaban kita udah terkirim. Oke, kemudian kita pindah ke kelas tadi. Nah, petunjuk yang ketiga sudah tadi ya kita kirim. Petunjuk yang keempat, isi daftar hadir dan klik tautan daftar hadir di bawah ini, lalu klik kirim. Nah, jadi Anda bahasa kalian itu ngabsen dulu lah begitu. Jadi klik daftar hadir ini, klik daftar hadir. Nah, masuk ke situ. Ini daftar hadir hari Senin 7 September 2020. Topik kalian itu adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, cukup klik jawaban Anda, nama kalian. Nah, nama kalian misalnya siapa tadi. Nah, jadi klik ini misalnya. Nih. Itu. Klik jawabannya. Di sini tulis nama kalian. Nah. Oke, lalu klik kirim. Nah, selesai. Nah, kita lihat sudah. Nah, tugas sudah dijawab semuanya. Kemudian kita back ke sini. Nah, kita lihat jawaban-jawaban kita sudah kita jawab semua tadi mengenai tugas-tugas kita ini tadi. Nah, jadi tugas sudah kita kerjakan. Nah, ini sudah nggak bisa diedit dilihat lagi karena guru kalian udah ngeluk atau menguncinya tadi. Nah, jadi berapapun kalian tidak bisa utak-atik lagi absen dan lain-lain. Jadi sudah direkam tadi. Nah, jadi tugas yang kalian jawab sudah selesai ya. Jadi itulah tutorial bagaimana kalian menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, juga berkomunikasi dan lain sebagainya di Google Classroom. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Dan sebagai akhir daripada topik ini, meskipun bagi orang lain materi yang saya bagikan ini adalah sepele, tidak penting, tapi bagi siswa, bagi sebagian besar orang tua siswa, ini adalah materi yang sangat luar biasa. God Channel sederhana, seorang guru yang mencoba berbagi, karena mengajar itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.